Intinya bahwa kami di sini kuasa hukum menegaskan bahwa kami ya tidak akan menuntut sepeser pun warisan dari almarhum, itu aja titik. Kalau untuk penetapan ahli waris karena butuh untuk legalitas Bintang ke depannya untuk dokumen, untuk kepastian hukum. Kalau untuk harta warisan tidak sepeser pun akan kami tuntut. Kalau saya akan tetap memperkarakan. Kembali lagi saya tegaskan di sini, silahkan kalau memang ada titipan atau memang ada aset yang memang diduga dipakai atau dipergunakan oleh Teddy, silahkan buktikan. Teddy Pardiana dan Rizky Febian akhirnya bertemu dalam sidang mediasi di Pengadilan Agama Bandung. Meski proses mediasi berlangsung alot, Rizky Febian mengakui status Bintang sebagai anak bungsu almarhumah Lina Jubaidah dari pernikahannya dengan Teddy. Namun demikian, Rizky memilih berhati-hati terkait polemik aset peninggalan sang ibunda. Hingga kini, sejumlah aset dan dokumen berharga disebut masih belum dikembalikan oleh Teddy. Menanggapi hasil mediasi tersebut, pihak Teddy melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa sidang permohonan penetapan ahli waris untuk Bintang masih akan berlanjut dengan agenda berikutnya. Untuk hasilnya sendiri kemarin itu memang agak sedikit ini ya mengerucut bahwa di sana Rizky mengakui bahwa Bintang memang dari almarhum yang si ibu dengan Rizky itu aja. Hanya isinya menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhum Lina Jubaidah, itu aja cukup. Tidak ada yang lain. Untuk prinsipal sih sudah tidak ada ya agendanya untuk wajib dihadirkan. Jadi agenda selanjutnya itu nanti jawab-menjawab ya. Jadi ada jawaban, replik, duplik, terus pembuktian surat dan keterangan saksi. Nanti terakhir agenda putusan. Jadi tidak ada lagi kewajiban untuk menghadirkan para pihak prinsipal, maksudnya ya di sini Kang Teddy atau Rizky Febian. Untuk selanjutnya kami belum tahu ya, masih menunggu nanti hakim yang mediator kemarin menyampaikan ke majelis hakim. Nanti kami menunggu panggilan selanjutnya untuk sidang. Di sisi lain, Sule sejak awal mencium adanya dugaan penggelapan uang senilai 5 miliar rupiah milik Rizky Febian yang diduga melibatkan Teddy Pardiana. Ia pun mendorong putranya untuk menempuh jalur hukum. Sinyal Rizky akan membawa perkara ini ke ranah pidana semakin kuat setelah dirinya disebut telah meminta restu untuk memprosesnya secara hukum. Sebelumnya, pihak Sule mempertanyakan keberadaan uang 5 miliar rupiah serta dokumen penting yang disebut-sebut berada dalam penguasaan Teddy. Hingga saat ini aset tersebut dikabarkan belum juga diserahkan. Perseteruan antara keluarga Sule dan Teddy memang bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, Teddy pernah dipenjara atas laporan Rizky terkait dugaan penggelapan mobil. Saya juga sempat mempertanyakan jelas ke Teddy, juga bilang kayak kalau misalkan tentang mempermasalahan ini, padahal saya ini juga masih ada gitu ya. Terus juga saya tadi sempat bilang, Teddy kenapa nggak ada niatan baik dulu untuk nanya ke saya, nanya kabar ke saya, terus juga ngasih tahu perihal ini mau dibawa kemana, atau nggak ada itikat baik atau nggak, kan nggak ada. Ini langsung mereka bawa jalur hukum. Pasti kita pengen berikan ekspresi mengedepankan estetik. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengar kan. Kalau saya akan tetap memperkarakan. Kalau saya ya, tapi yang wajib melapor itu kan Iki. Gitu. Ya. Nanti kita lihat nanti aja lah. Biar masalah dia cepat selesai gitu Pak. Ya, Iki tetap mau memperkarakan itu, bukan memperkarakan masalahnya, akan tetapi menanyakan haknya. Kembali lagi saya tegaskan di sini, silahkan kalau memang ada titipan atau memang ada aset yang memang diduga dipakai atau dipergunakan oleh Teddy, silahkan buktikan. Janganlah terus di media, janganlah sampai bikin rame, bikin gaduh di media. Ya silahkan buktikan dengan upaya hukum gitu. Ada saksi, ada bukti, ya. Nanti misalkan ada, pasti polisi juga akan mencari semuanya, bukti, saksi kalau safety box ada, kalau misalkan memang ada kunci ganda, ya kan. Terus saksi Pak Ecet pernah datang ke bank untuk alasannya mau memfotokopi semua berkas. Apa haknya dia memfotokopi semua berkas? Seharusnya kan minta izin sama Putri dong, kan ini tidak.
Kalau membantah ya silakan, monggo. Kalau membantah monggo, silakan. Ya kita mah santai kok. Mau membantah ya silakan. Kan belum ada LP. Iya, belum ada. Iya dong, logikanya begitu. Kalau udah ada LP, baru mau membantah juga nggak apa-apa. Benar. Ya kan, intinya jangan merasa bahwa tidak ada bukti dan sudah mediasi ini beres. Ini belum beres. Satu-satu dulu ya Kang ya. Kan harus apa ya? Maksudnya ya kita berjalan dengan santai aja dulu. Santai aja dulu. Alur. Ya, toh kita juga tidak ya mau kita kembalikan kembali juga uang udah nggak ada kok. Ya kan gitu. Ya, nah cuma kalau saya pribadi, karena kan yang mau melaporkan Iki nanti. Kalau saya pribadi, kalau ini dibiarkan, nanti bakal ada korban lagi. Polemik penetapan ahli waris sendiri telah berlangsung cukup lama. Teddy mendaftarkan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Bandung sejak 1 Desember 2025 dengan fokus pada penetapan status hukum Bintang sebagai anak dari pernikahannya dengan Lina Jubeda. Namun seiring berjalannya waktu, muncul dugaan bahwa ada kepentingan lain di balik permohonan tersebut. Isu mengenai penguasaan harta warisan pun ramai diperbincangkan dan menuai berbagai reaksi publik. Menanggapi tudingan itu, kuasa hukum Teddy, Wati Trisnawati, membantah bahwa kliennya menuntut harta warisan. Kembali lagi, bahwa saya tekankan bahwa di sini tidak ada nominal atau objek yang dituntut ya. Bahwa di sini itu hanya meminta, hanya pengesahan, penetapan siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhum Lina. Tidak ada apa-apa. Makanya ketika pada saat mediasi kemarin, pihak dari termohon membahas mengenai objek warisan, mediator langsung mengkatnya. Kenapa? Karena dari penetapan dan permohonan kami tidak ada tuh membahas terkait objek warisan. Jadi jangan salah kaprah atau salah paham atau apapun. Bahwa kami tidak menuntut sepeser pun harta warisan dari almarhum, apalagi dari Kang Sule. Itu salah besar ya jika berpendapat seperti itu. Iya, nggak ada. Itu saya tunjukkan pada saat itu surat permohonannya bahwa yang kami tuntut itu adalah siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhum, itu aja. Tidak ada menuntut harta sepeser pun, tidak ada. Intinya bahwa kami di sini kuasa hukum menegaskan bahwa kami ya tidak akan menuntut sepeser pun warisan dari almarhum, itu aja titik. Kalau untuk penetapan ahli waris karena butuh untuk legalitas Bintang ke depannya untuk dokumen, untuk kepastian hukum. Kalau untuk harta warisan tidak sepeser pun akan kami tuntut. Ia juga meluruskan isu terkait penitipan Bintang selama Teddy menjalani masa hukuman. Menurutnya, Bintang dititipkan kepada orang terdekat yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri, bukan kepada pihak lain seperti yang beredar di masyarakat. Bantah-membantah dari kedua belah pihak pun semakin memanaskan situasi. Publik kini menanti apakah Rizky Febian benar-benar akan melanjutkan perkara ini ke jalur hukum pidana. Selama ini saya dampingi kurang lebih 5 tahun, bahwa Bintang itu belum pernah ya dititipkan ke Kang Ecet, nggak pernah itu saya dengar. Jadi kalau Bintang, bahkan pada saat Kang Teddy di dalam tahanan, itu Bintang itu hanya dititipkan di Bu Haji yang di Cianjur, atau di mana ya, tidak pernah Bintang dititipkan kepada pihak lain. Sudah dianggap bahwa Bu Haji Pak Haji itu sudah dianggap ya apalah orang tua kandung dari Kang Teddy itu sendiri sih. Jadi memang dia percaya kepada Bu Haji itu. Itu nggak ada info dari Kang Teddy dititipkan ke Kang Ecet, apalagi ya Kang Ecet tahu sendiri lah pihaknya, mestinya berpihaknya kemana. Nggak mungkin Kang Teddy percaya nitipkan Bintang kepada Ecet. Kan ketika umur dari umur kecil bayi itu sampai 7 bulan kan Putri membiayai sama Iki. Iki beli emas, kalung, gelang, popok, susunya selama 7 bulan. Nah, setelah diambil sama bapaknya, anak-anak tidak mau membiayai. Karena kan udah ada bapaknya yang membiayai. Dan sebetulnya walaupun disimpan di Pak Ecet kan tidak ada hak. Jadi seolah-olah anak itu kenapa disimpan di Pak Ecet? Kecuali kalau dia lagi di penjara. Ya dong. Masa iya kita terlantarkan anak yang tidak berdosa walaupun itu hasil dari menyakitkan. Tetap kita biayain lah. Dan saya juga tidak mengajarkan anak saya untuk jahat sama manusia. Kita tidak boleh melihat kejahatan bapaknya, tapi melihat anak itu tidak berdosa. Jadi
kalau dibilang tidak membiayai, itu juga pertanyaan konyol. Itu dia Cumi Lovers, rangkaian informasi terbaru yang sudah kami rangkum untuk kalian. Pantau terus Cumikam In Depth untuk update selanjutnya yang lebih tajam dan terpercaya. Dukung terus channel ini dengan klik like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian.